Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakat. Ini benar-benar selamat pagi. Teman-teman kita satu geng ini ya, saya bangga banget di geng kita ada Vicky Prasetyo. Dia semua bisa. Acting bisa. Betul. Nyanyi bisa. Presenter. Cuma satu yang nggak bisa kayaknya lo ya. Apa? Setia. Itu kayak lagi diusahain kayaknya. Si Indra pakai ngomongin setia, ngomongin sama kita. Dia aja belum pernah pacaran. Tapi Indra, Selin, gua bangga jadi geng ini. Kenapa? Selain kalian juga semuanya orang berwawasan, tapi kita juga semua akan aman. Kenapa aman? Karena ada keamanan Taman Safari yang sudah siap untuk benar-benar membantu kita. Lo jangan pada berisik lo. Sekarang teman-teman Jangan masih pada buka berisik nggak sih? lo. Lo jangan pada songong lo. Ini daerah kekuasaan gue. Belum tahu lo. Kalau kakaknya Anabel udah marah, dia acak-acak nih panggil. Enak. Emang Jadi, lo berani? lu berani sama kita? Siapa lo pikir gue berani sama lo? Ya, Takut dong, ya, takut Ya dong. gue takut lah, gue sendiri lo bertiga. Mana gue takut. Kamu kenapa takut? Mana geng teman-teman kamu lagi? Kenapa Selin Jangan takut lo, jangan takut lo. Kalau pisah sama laki lo berani. Kalau sini lo takut. Nih, gue punya jagoan. Ini dia nih. Jagoan. Apa sih? Apaan sih? Enggak apa-apa. Ini Dia kalau serem banget begini, kayak udah mau mukul orang. enggak, kalau gue nggak berani. Tapi gue punya ketua preman gue yang berani. Siapa? Bang, masuk kau bang. Masuk kau. Jangan kau ngumpet di sini Ya bang. ampun, di preman. Serem banget pasti. Hei, mana teman kau itu? Masa kau nggak lihat sih? Ini ada, lo tahu nggak ini siapa? Siapa? Tahu nggak ini siapa? Ada apa Dia dia nggak tahu kau siapa bang. Nggak tahu dia. Ini teman sekolahnya Rapat sama Gempi. Bukan, kok preman ceritanya. Preman kau. Oh gimana sih, mana takut mereka nanti. Kau? Oh ini Kan kita nih. udah peraturan kalau lagi PPKM begini, kalau syuting nggak boleh bawa anak. Ini bukan hanya anak, ini udah bisa bikin anak. Kau jangan sembarangan ya, Ya Selin. sembarangan kalau kau ngomong ya. Ini bukan anak. Bukan anak. Siapa? Ini kecil-kecil bisa bikin enak. Abang preman juga bang? Iya dong. Sama dia satu geng? Iya. Buktiin dong, bisa nggak ngomong dalam bahasa Batak bang sama dia bang? Ya udah pasti dong. Coba. Orang hidup kita Kami berdua itu kan satu persatuan namanya Perbakin. Persatuan orang-orang Batak Kinclong. Iya nggak bang? Kan lu kinclongnya dari mana kinclongnya? Jelas kinclong dong kau lihat. Kalau di Jakarta semua berlomba pengen mukanya semuanya pengen segitiga. Kalau kami begitu dibuka maskernya kotak-kotak semua. Mantap. loh, muka kita mati Iya dong. Kami Emang anti berani mainstream. kalian sama geng kita? Oh kenapa tidak? Kita datang dari Medan itu jauh-jauh ah. Oh, mundur. kau bisa magic nggak? Kami berdua preman bisa magic loh. Tisu. Kemarin, nih aku kasih tahu sama kau ya. Iya. Aku gendong dia satu. Begitu turun, berdua turunnya. Tuh. Berani nggak? Maaf sih bang, kau? maaf ya. Ini kayaknya ini premannya lebih sangar. Kita kasih sesuatu aja ya boleh ya. Tapi kalau uang kita nggak punya. Kita punyanya berita, mau nggak? Dra, tapi yakin mau kasih berita? Lu tahu nggak ini dia siapa? Siapa sih? Ini lagi rame juga di berita-berita. Kenapa? Tapi kenapa, Vi? Ah, masa nggak tahu? Kenapa sih? Aduh, terlihat aja langsung nih peta visualnya nih. Oh yaudah kita Ada lihat dulu dia. deh. Nggak berani. Ada pokoknya. berita dia? Iya. Nanti Coba kita lihat dulu. Lihat ya. Nanti Mana ya bang, ada nanti ya bang. rakyatnya? Kita lihat dulu deh. Nih, berita yang Ini satu ada ini. berita yang paling viral dan lebih viral nih Wah. dari sebelumnya. Berita tentang Alvin Faiz yang belum Waduh. lama cerai tapi udah menikah lagi. Menikahnya dengan siapa? Dengan mantan istri temennya sendiri. Wow. Hah? Ya, Wow. Kok ceritanya mirip sama kejadian kopi viral ya? Siapa ya?
Siapa saya nggak ngerti. Ya Allah, speaker aja ngamuk tuh speaker. Bukan. Biasa ini pinjam speaker RT ya. Jadi pernikahan tersebut dilaksanakan hari Bisa Sabtu gitu ya? tanggal 14 Agustus di Lewiliang Bogor. Yes. Dan infonya pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga inti dari Alvin dan Ya. Henny aja Ya, gitu. ya. Tahu nggak sang wanita ini siapa? Siapa sih? Jadi tahu kan ada Syakir Daulay. Tahu? Nah, Syakir Daulay ini punya kakak. Zikri. Zikri Daulay. Ah. Nah, ini adalah mantan istri dari kakaknya Syakir Daulay, Zikri Daulay. Jadi deket Nah, banget kan dibilang makanya menikahi dengan teman gitu ya kan, mantan istri teman. Karena memang mereka juga saling berteman. Tapi kita nggak boleh juga menghardik atau seperti apa nih. Ya tapi kan itu sudah dikonfirmasi ya kan Bang Ucok ini nggak sempat dengar nggak berita ini sebelumnya? Iya sempat sih, sempat. Kalau menurut Bang Ucok sendiri gimana? Apa ada yang salah dengan menikahi mantan istri teman? Menikahi mantan istri teman ya? Iya. Kalau itu udah mantan, iya sah-sah aja sih. Bang, mohon maaf, kok sebelah sini takut keinjak Bang. Aku kan pakai rok, aku takut kelihatan. Justru itu. Kelihatan juga jadi enggak apa-apa. Justru itu tadi si Bang Ucok bilang, Melani aku mau pindah dulu ke sebelah Selin. Kenapa Bang? Lumayan di sana ada pemandangan puncak katanya. Oke, kita lihat ya, ini ada tanggapan dari Zikri Daulay tentang pernikahan mantan istrinya dengan sahabatnya. Coba kita lihat, ini dia. Ya mungkin juga untuk memenuhi salah satu yang harus diajarkan di dalam agama gitu. Mungkin mereka mau menjalin hubungan tapi kan nggak boleh pacaran. Jadi emang harus menikah. Mungkin gak sih? Mungkin kan? Ya kita nggak ada yang tahu Kita nggak tahu alasannya sih. Kan banyak banget berkembang. Wah jangan-jangan, waduh yang ini baru, jangan-jangan banyak banget berkembang seperti itu. Padahal kan kita kan nggak tahu. Yang jelas nafsu sama nafsu udah. Hah? Wih, Pernikahan itu yang paling penting. Ya kan orang Suka sama suka. Iya suka sama suka. Iya kalau menikah harus ada rasa suka dong. Iya betul dong. Kan? Iya. Iya. Oh udahlah kalau ngomongin masalah rumah tangga di sini nggak ada yang bener rumah tangganya gini belum rumah tangga. kalian tahu apa? Yang paling benar itu keluarganya ini. Ini di mana-mana ini yang paling benar. Bener-bener di mana-mana paling bener. Jadi di mana-mana ya paling bener. Oke, sekarang kita mau lihat juga ya tanggapan-tanggapan lainnya tentang pernikahan ini. Karena kalau warganet kan langsung tuh punya asumsi. Tapi sekali lagi kita kan nggak ngerti apa-apa ya. Yang tahu tuh permasalahannya mereka sendiri dan keluarga masing-masing. Betul. Harusnya sih kita mendengar ada yang menikah ya kita ucapkan selamat berbahagia aja ya. Terlepas dari di belakangnya ceritanya seperti apa ya kan. Tapi ini tanggapannya dari siapa Kak? Dari pihak keluarga, dari teman gitu? Siapa? Dari Zikri Daulay tentang sahabat ya. Seperti apa berarti tentang dari sahabat. sahabat-sahabat. Ya, Oke. coba kita lihat ya. Oke. Wow. Masalah Bersahabat sahabat. tapi mungkin tidak intens seperti dulu. Mungkin aja pada saat mereka ya gimana biar gimana pun juga kan ada bekas mantan istri atau gimana gitu maksudnya ada rasa. Tapi sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol-ngobrol, ini tadi mau izin. Kenapa? Saya mendingan mau ke Taman PAUD aja lah izin ngobrol sama Ini soalnya ngomongin keluarga orang. Jadi saya masih anak kecil jadi nggak penting lah ya. Oh iya. Udah ganti pampers belum? Udah ganti pampers belum? Udah gantiin dong. Ya udah Mel, boleh tolong di bawah dulu deh Mel. Jangan lah. Ini jangan gantiin pampers. Kenapa? Bukan air pipis keluar. Udah bawa dulu Mel. Oke. Pagi-pagi, iya udah. Oke. Aku keluar. Dah, Iya. nanti ya. Oke, tapi melanjutkan Pusing ya kita Kak berita pagi-pagi. tadi ya tentang yang sedang viral ini ada juga fakta visual dari tanggapannya Amir, adiknya Alvin tentang Amir, gosip, Amir. tikung menikung. Coba kita lihat ini dia. Fakta visual. Wah, ya kalau misalnya ya mungkin berteman dalam berteman ya mungkin tetap berteman ya Kak ya. Cuman mungkin gak seintens karena mungkin memang sekarang jadi punya privasi masing-masing. Karena punya apa ya lingkupnya boundary sendiri gitu. Benar. Sebenarnya gini, kalau pernikahan itu kita harus mengapresiasikan. Karena kan pernikahan itu kalau di dalam Islam pun itu adalah sebuah ibadah gitu loh. Iya. Nah cuma karena mereka mungkin awalnya dulu pertemanan ya jadi ada sesuatu yang berkembang lah di luar. Gitu takutnya nanti pertemanan dan persahabatan mereka jadi terganggu karena kondisi ini. Kayak kita lihat nih satu gelas. Kalau gelas kita jatuhkan di bawah, pecah kan? Ya. Benar. Bisa nggak kita menyatukan serpihan yang pecah itu untuk menjadi satu gelas yang utuh? Bisa Tidak. sih. Tidak. Nggak bisa. Bisa tapi nggak akan sempurna. Iya, itu pun makanya nanti dalam hubungan pun sama seperti tadi. Ya. Itu tidak akan sempurna dalam hubungan pertemanan dan persahabatannya. Ya kita doakan yang terbaik untuk mereka aja lah ya. Kenapa nggak dilaporin aja ya? Apaan nggak sih bisa. laporin nggak boleh ah. Ntar dulu, lu dikit-dikit laporin, dikit-dikit laporin. Sekarang itu lagi rame tuh soal lapor-laporan. Apalagi kemarin ada teman kita juga yang pernah datang ke sini. Kan sempat tuh melaporkan seseorang. Ya. Kemudian orang tersebut kan ditangkap.
Tapi sepertinya nggak ada hubungannya sama dia deh. Apa ada ya? Bingung. Oh iya tuh, ada nggak sih ya? Kita lihat dulu deh fakta visualnya. Ini dia nih. Mana sih, Indra? Ini. Oh, awas jatuh kamera. Beberapa waktu lalu media sosial tengah dihebohkan dengan berita penangkapan dokter sekaligus YouTuber Richard Lee dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebelum ditangkap, Dr. Richard Lee memang sudah menghadapi kasus atas laporan Kartika Putri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Meskipun kini pihak kepolisian sudah memulangkan Dr. Richard Lee, tapi penangkapan Dr. Richard Lee masih menyisakan kehebohan dan banyak netizen yang menyinggung Kartika Putri. Apakah penangkapan sang dokter berkaitan dengan laporan Kartika Putri? Langsung kita viralin aja yuk. Udah ada Kartika Putri, hai. Kak Put, mau minum apa? Ada kopi, ada susu, ada air putih. Air putih. Air putih aja, ini pas banget. Kamu apa? Aku pengen, kan lagi hidup sehat. Aku boleh order air hujan organik nggak? Waduh, repot. Tika, Kakak. sehat ya? Alhamdulillah. Mohon maaf, ada Kartika. Nggak enak, yuk. Rapiin baju lo. Oh maaf ada Kartika, gue kayaknya kemana banget gitu. Aduh, pada repot. Tadi hampir, aja. ada Kartika Putri. Gue nggak usah in frame deh, begitu. Jangan dong. Sehat ya sayang? Alhamdulillah sehat. Sehat, aman, bahagia ya? Pasti dong, Pasti harus dong, hidup kan harus dong. bersyukur. Benar, setuju Iya. banget. Iya. By the way kan kemarin kan viral nih, pihak sana ditangkap paksa oleh pihak kepolisian. Itu sebenarnya ada hubungannya sama lo nggak sih? Jadi gini, kalau ditanya ada hubungannya, pasti ada hubungannya. Karena pas ditangkap tiba-tiba aku yang dibully, tapi ini aku tidak tahu sama sekali soal penangkapan itu. Bahkan aku taunya juga dari orang-orang yang kasih info ke aku gitu. Aku juga kayak mikirnya, mungkin ini prank kali atau mungkin ini gimmick. Gue juga sempet mikir, apa ini bagian, maksudnya nggak kepikiran sampai serius itu Iya gitu loh. gitu. Jadi aku juga nggak tahu menau gitu. Tapi kalau seandainya ditanya ada kaitannya, jadi ditangkapnya itu bukan atas laporan aku, tapi laporan pihak penyidik yang merasa ada yang melakukan illegal access dan juga penghilangan barang bukti kasusnya aku. Kasusnya kasus kamu, Nanti betul kita ya? bahas ya soal itu ya. Ya. Sebelumnya mungkin pemirsa ada yang belum nonton tuh tentang penangkapannya walaupun cukup viral sebenarnya ya videonya. Kita lihat dulu ya, ini dia nih. Fakta visual. Kita update ya, walaupun sekarang sudah ada update terbaru kalau nggak salah sudah dikembalikan ke rumah untuk lapor ya Vicky. Iya, tapi sebenarnya gini setuju juga Tapi sih ini apa yang karena video ini aku juga jadinya kan banyak bertanya simpang siur. Padahal ini kan perspektif dari salah satu pihak. Aku lihat di Lambe Tura ada perspektif dari pihak penyidik yang memang ternyata sudah menjelaskan SOP dalam penangkapan tersebut. Oh jadi itu tergantung angle yang video ini ya? Iya, itu yang aku bilang gini. Harusnya netizen itu bisa melihat dari semua perspektif. Karena gini, ada pihak yang pandai berbicara, ada pihak yang bicaranya dengan bukti gitu. Makanya aku sebenarnya bilang, gini sih Mel sama Kartika buat semuanya juga teman-teman, ini sekedar aku tahu sedikit bahwa dia benar. Jadi kalau pelapor itu pun nggak selalu di perkembangan hasil penyidikan lewat byphone atau apapun. Nah makanya saat penangkapan atau apapun hasil dari pemeriksaan atau dari apapun, si pelapor itu nanti dapatnya SP2HP. SP2HP itu surat ya perkembangan pemeriksaan hasil penyidikan. Jadi nanti perkembangannya apa. Jadi nggak semuanya juga dia tahu. Wajar kalau tadi menurut kamu Tika justru nggak ngerti loh. Nggak tahu, gitu nggak tahu. Tapi nanti setelahnya baru nanti akan ada bersurat gitu loh. Hasil pemeriksaannya apa aja dan penyidikannya apa aja. Cuma udah keduluan karena viral, jadi udah keduluan sama netizen yang kasih informasi. Apa yang kamu luruskan kemarin, kamu bilang sempat aku lihat di story kamu atau ya, kamu meluruskan bahwa sempat banyak yang masuk ngebully kamu. Jadi begini, banyak yang ngebully aku bilang ini pasti Kak Kartika. Bahkan fitnahan yang lebih kejam tuh banyak banget gitu ya. Nah, padahal aku sendiri tidak tahu. Dan yang kedua adalah yang di sini yang harus aku luruskan, tertangkapnya tersangka tersebut bukan karena aku, tapi karena perbuatannya sendiri. Andai kata tidak mengakses barang bukti dan tidak menghilangkan barang bukti atau yang disebut illegal access, maka tidak akan ada penangkapan itu. Bukan salah aku juga, bukan salah penyidik. Tapi ini terjadi karena perbuatan yang dilakukan. Gitu. Makanya juga banyak sekali statement, kemarin aku sempat lihat juga ada Bang Rasman di Kopi Viral bilang katanya bahwa sebenarnya akun Facebooknya itu connect dengan Instagram yang disita. Tapi kan kita nggak bodoh, mungkin teman-teman sendiri bisa buktiin. Kayak aku juga sebenarnya tadi udah kasih video ke kreatif juga ya tentang perbedaan postingan gitu. Di Facebook itu postingan yang ada postingannya dia, mungkin bisa aku tunjukin, itu tidak ada di Instagramnya. Jadi postingan yang menjadi barang bukti itu
tidak ada di Facebook. Di Facebook. Hanya ada di Instagram nih, postingan yang ini itu hanya ada di Instagram aja. Di Facebook nggak ada. Oh jadi kalau menurut pengacara di link ya langsung Di-linkkan. ya? Tapi kan kita juga bukan orang bodoh yang percaya tanpa mencari bukti. Ini kan Ya. aku sebagai netizen aja ya. Oke. Lalu aku mau tanya juga, ini mungkin sama Vicky juga bisa jawab. Bisa nggak sih kalau seandainya kita membalas komen di Instagram melalui Facebook? Karena ini ada salah satu komen yang dijawab oleh Dr. Richard Lee langsung. Beda platform sih itu. Iya kan, gitu. Jadi buat aku kayak, aku tuh sedih kalau kita bicara tidak jujur. Nah. Jadi kita lebih baik bicaranya dengan bukti dan fakta gitu. Oke, Karput, itu kan dari sisi Karput ya. Kita juga punya Sisi ini ada bukti. fakta visual. Iya, dari bukti yang kamu jelaskan. Ini ada fakta visual tentang Dr. Richard yang ngomong bahwa dia tidak pernah melakukan illegal access. Kita lihat dulu ya, ini dia. Oke. Jadi Yang tadi dijelasin sama Karput. Jadi udah jelas kan pada saat di kepolisian DRL bilang katanya dia tidak pernah melakukan illegal access. Tetapi di story yang ditayangkan itu tayang tanggal 6 Agustus, dia menyatakan bahwa Instagramnya dia itu dihack, bukan disita. Padahal padahal kan beliau udah tahu kalau Instagramnya beliau itu disita oleh pihak penyidik. Dan yang kedua, ya itu tadi yang saya bilang bukti ya, saya juga mau bertanya sama netizen mungkin lebih pintar daripada saya karena saya kan bukan ahli IT. Apakah bisa kita menjawab komen di Instagram melalui Facebook? Sedangkan isi komen Facebook dan Instagram itu kan berbeda. Kadang-kadang bisa nge-link betul Nge-link Instagram pas ke posting, Facebook. iya. Tapi kalau mau komen setahu aku ya mungkin ini correct me if I'm wrong. Iya. Kalau kita mau komen di postingan misalnya Tika di Instagram ya kita harus masuk ke Instagramnya. Dan harus login Komen. Instagram dulu. Iya, Dan yang setahu kedua, aku sih gitu ya. Instastory yang tadi tayang juga kan itu bisa diklik. Nah setahu aku kalau kita postingnya di Facebook itu nggak bisa diklik. Sorry ini juga kita bukan ahli IT ya. Tapi Saling kan sharing kita ya, sharing berpendapat ya. gitu. Tik, sorry Tik, aku mau nanya nih karena aku jujur nggak ngikutin sampai sedetail itu. Tapi Iya. memang kan ini sempat viral juga beberapa waktu yang lalu dan Betul. lumayan lama gitu. Iya. Ini kasus kayaknya lumayan panjang. Aku sempat lihat ada satu video kalian udah tabayunan, bener gak sih di restoran duduk Itu apa? pertama. Lama banget gitu ya? Salah Kak, jadi pada saat beliau mulai menyebut-nyebut nama aku, kenapa dia bilang kan sekarang ala Karput itu kan belum tentu Kartika Putri, bisa aja karpet putih. Sedangkan ini adalah postingan Richard Lee, dia bilang gini, ada bacaannya jelas tuh, Dok Karput itu Kartika Putri ya, serius ya Dok. Kok aku nggak kaget beritanya kepo banget. Ini jelas ya, di sini dia memposting dengan akun resmi dia. Kan kita tahu Kak, kalau tanya jawab gini kan kita bisa pilih mana yang mau kita tayangin, mana yang mau kita post. Betul, bisa diselect Dengan ya. adanya dia pilih ini berarti kan menjadi pernyataan dia bahwa Karput itu Kartika Putri. Gitu. Jadi pada saat dia udah mulai posting gitu, aku yang ngajakin dia ketemu. Oh ini sebelum kalian akhirnya ketemu itu tabayunan? Iya, aku DM, aku Oke. kasih nomor pribadi aku, Oke. Dok. Ada apa? Kok sebut-sebut nama saya? Kita ketemuan aja yuk. Kan dokter niatnya mengedukasi. Akhirnya janjian-janjian ketemuanlah pada saat yang tabayun itu. Ya. Tapi beliau selalu menggiring opini seakan aku membela krim abal-abal. Padahal nggak ada sangkut paut, yang aku tuntut di sini adalah beliau mencemarkan nama baik pribadi aku. Kalau beliau membela memberantas krim abal-abal, aku 1000% support. Harus support Nah, ya gitu. ini nih. Asal sesuai dengan bukti dan fakta. Kita kan nggak boleh ngomong orang abal-abal, Iya, nggak ada ternyata buktinya. orangnya ada bepom. Iya, tapi sebelum kita lanjut ini kayaknya tadi waiters kita mau ngapain ya? Enggak, ini ada yang mau pesan lagi nggak minumannya? Kalau enggak mau saya beresin semua nih. Percuma banget ya, tamu banyak kagak ada yang pesen. Mereka satu doang rame-rame udah gitu ngobrol lama banget pakai wifi. Mas mohon maaf mau pesen es krim, Ah. tapi rasanya nggak mau rasa mocha, nggak mau Rasa rasa apa strawberry. dong? Rasa yang hampir hilang ada nggak? Lagian makanan dan minumnya di tempat kamu itu kurang enak. Kenapa? Makanan dan minuman paling enak mau tau nggak di mana? Di mana? Di tempat nanti makanan dan minuman resepsi kita ya. Maaf nih, saya mau tanya dasar lo, sedikit. ini lagi memberantas krim abal-abal. Gue bentar lagi mau memberantas cowok abal-abal kayak lo. Buat, maaf ya Kak Putri, saya mau tanya aja. Ini Iya. kan sebagai seorang istri juga, punya anak juga ya. Kemudian banyak netizen tuh yang mengaitkan dengan hal tersebut ketika melihat ada seorang suami ditangkap, kemudian istrinya di samping bilang jangan ditangkap dan lain-lain itu. Kalau secara manusia, sama-sama manusia, Karput ketika melihat video itu apa yang dirasakan? Sumpah aku kaget, aku shock dan aku juga merasa kayak ini bener gak sih? Tapi aku tuh tipe orang yang double cross check gitu. Iya. Nah makanya untungnya ketika aku double cross check, ternyata itu dari perspektif istrinya. Tetapi pada saat melihat video di Lambe Tura,
ternyata penyidik itu sudah menjelaskan 5 jam dan menunggu dan sudah ada lawyernya. Ngapain nungguin lawyer yang lain yang nggak ada gitu. Jadi pas aku udah tahu kebenarannya jadinya miris gitu. Ya jangankan aku gitu ya, penyidik aja yang institusi besar bisa menjadi salah perspektif karena narasi yang dibuat gitu. Oke, jadi ternyata yang diupload ada beberapa video gitu ya Tik ya? Yang diupload ada dari pihak yang istrinya, ada juga dari Dilan Betura sepertinya itu dari perspektif penyidik gitu. Sebenarnya gini sih, kalau polisi itu seperti yang aku pernah belajar ya. Ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang negara dan kepolisian, berhak melakukan penyidikan adalah kepolisian. Nah, jadi penyidik itu berhak untuk mentitik terangkan, menjalani telusur kasus dalam penyelidikannya ini gitu loh. Jadi kayak misalkan penangkapan pun dia ditangkap, itu ya memang karena ada sesuatu pertimbangan. Dan itu biasanya gelar perkara dulu, mereka nggak sembarangan juga. Makanya ada SOP-nya. Nah, tapi kenapa saat ditangkap tapi dia tidak ditahan? Nah, karena menurut yang aku ketahui kalau pasal 27 ayat 3 itu dan lain-lain memang pasalnya belum cukup untuk ditahan. Tapi nanti kalau di persidangan nah itu beda kondisinya ataupun nanti di kejaksaan. Mas karena kok beda ngerti institusi. banget sih mengenai hukum? Kok bisa tahu pasal-pasal udah pernah ditahan? Kan saya tanggal 26 Agustus ini sidang ya. Nah, saya sidangnya pasal ini sama, makanya saya pernah belajar, jadi tahu. Tapi Indra, Itu. ini ada artikel yang mengagetkan loh, silakan. Benar, ramai sekali dukungan untuk Dr. Richard Lee. Kali ini muncul petisi penjarakan Kartika Putri. Dan walaupun selama ini ketika tampil di media, Karput tuh selalu santai, sebenarnya terlihatnya menjelaskan dengan sangat runut sekali. Tapi Karput juga mengaku bahwa merasa takut saat ini. Very human lah, manusiawi kalau menurut aku ya. Takutnya gini loh, karena kan imbasnya kan itu, ya aku bilang ya, aku bukan orang yang pandai menggiring opini, membuat suatu narasi gitu. Tetapi ketika ada orang yang lebih aktif membuat suatu narasi yang tidak sesuai fakta, aku tuh jadi mikirnya capek banget sih, aku harus keluarin fakta lagi, Makanya aku bilang, kalau memang niatnya mengedukasi, kita tuh udah membuat gaduh negara ini. Yuk sama-sama kalau memang kita merasa benar, ada yang merasa benar juga, yuk kita bereskan ini di jalur hukum sesuai mana seharusnya. Tidak perlu, tidak perlu membuat pernyataan begini, membuat pernyataan begitu, membuat gaduh tuh nggak perlu menurut aku. Jadi kalau menurut kamu sendiri tanggapan tentang melihat petisi ini yang sampai harus banyak orang yang begitu gitu ke kamu. Kamu gimana? Kamu sempat lihat petisi ini? Lihat kan diposting juga sama pengacaranya petisi untuk mempenjarakan aku. Ya aku kan ketawa ya, karena buat aku orang yang sedikit tahu punya ilmu lah gitu. Tidak mudah, kita itu bukan membuat petisi lalu diperkarakan, sedangkan penjara itu berdasarkan ketuk palu. Kalau seandainya se-Indonesia nggak suka sama Vicky nggak salah dipenjarain pakai petisi aja. Jangan ya Allah, jangan, please jangan. Petisinya baru sehari udah rame tanda tangan, takutnya begitu kan cewek-cewek mantan lu Tapi tahu gini, sendiri. Indonesia itu mengadopsi hukum dari Belanda, namanya civil law. Jadi aturannya sudah tertera, nggak bisa cuma karena giringan opini petisi akhirnya bisa memenjarakan kebebasan kemerdekaan Nah iya dong, seseorang. masa gitu loh. memenjarakan orang berdasarkan petisi? rasa subjektivitas seseorang? Nggak bisa, semua kan negara hukum berdasarkan aturan. Setelah ini apa langkah yang mau kamu ambil? Benar. Iya, jadi kalau langkah yang aku ambil dari awal tuh aku sudah menyerahkan kasus ini ke pihak kuasa hukum. Karena apa? Aku sudah tabayun, yang ngajak ketemu diledek videonya jadi konten. Aku sudah somasi 2 kali, malah dijadi konten. Pada saat panggilan polisi malah jadiin konten dan juga beberapa postingan Richard Lee juga di sini bilang kita ketemu di pengadilan. Saya juga chatting dengan pengacara beliau, Bapak Rasman, WhatsApp saya. Endingnya dia bilang sampai ketemu di meja hijau. Tapi di publik bilangnya nanti kita damai. Jadi buat saya tolong bicaranya dengan kejujuran aja. Dan kalau ditanya langkah selanjutnya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Karena jujur ya, mungkin Vicky tahu sendiri, penyidik itu sangat teliti. Perkara ini tuh benar-benar ditelitinya dengan saksi-saksi yang luar biasa, yang benar-benar sedetail itu. Dan Tapi Put, ada menariknya satu. Kan kalau perkara ini menurut edaran Kapolri harus dimediasikan, dikonfortir untuk ketemu. Supaya tidak dilanjutkan kasus permasalahan. Sudah dilakukan. Pernah dimediasi. Jadi mediasi itu dibuat oleh penyidik. Itu luar biasanya penyidik. Penyidik itu luar biasa sekali karena ingin sekali kita damai. 4 kali dijadwalkan. 4 kali? Iya. Nah jadi tiga kali baru ketemu jadwalnya, tapi 2 kali yang bersangkutan gak hadir. Dengan alasan ada yang nggak sesuai dan aku juga bukti fakta juga. Khawatir waktu itu aku pulang dari Yaman katanya, padahal aku udah karantina, udah ada bukti PCR juga. Akhirnya baru ketemu nih satu waktu. Nah pada saat ketemu itu kan aku juga berdasarkan korban memberikan yang namanya redaksi.
kalau mau damai ini redaksinya. Karena kan beliau kan selalu bilang katanya aku dulu mau cari uang damai dan lain sebagainya gitu. Nah pada saat mediasi itu juga beliau menolak. Kenapa menolak? Tanpa merevisi dulu. Kalau emang nggak suka sama redaksinya kan ada etikat baik. Oh saya revisi dulu ya gitu. Kan tidak. Nah di sini kan beliau langsung menolak dan bilang oke lanjut gitu. Jadi udah ada yang Udah namanya pernah mediasi. mediasi. Tapi ini kesimpulannya nih ya, kesimpulan penangkapan Dokter Richard Lee yang kemarin itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Tidak ada Ya. sama sekali dan Bukan berdasar laporan dari laporan. kamu, Bukan. bukan berdasarkan laporan. Siap kalau begitu. Kartika Putri Aduh, terima kasih tarik udah mampir nafas. ke kafe kita. Mohon maaf, Maaf, ini harus Pak. dibayar. Maaf, Harus itu kan Saya buat hitung bayar. dulu ya. Bayar kayak lagi ngetik masalah begitu, kayak lagi BAP. Oke deh. Sambil menunggu kita doain semoga untuk pihak yang bersangkutan juga buat Tika juga indahnya kalau kita semua bisa berdamai. Yes. Sama-sama pengen niatan yang baik, mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik. Semangat ya sayang ya. Sehat ya. Oke. Sehat selalu semuanya juga. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Kopi Viral. Viral. Viralin aja yuk.